Bab 103. Dia sudah datang. Persaingan keberuntungan Tao. Persaingan keberuntungan Tao selalu menjadi acara terakbar di dataran tengah negara es. Karena semua jenius hadir. Keberuntungan Tao. Apa keberuntungan Tao? Tao mengacu pada pemilik pena Tao. Tokoh legendaris itu mengirimkan jutaan keberuntungan Tao untuk alam semesta Guanxuan. Yang memperoleh salah satu berarti dilindungi oleh keberuntungan Tao. Keberuntungan berarti bernasib baik. Kultivasi adalah urusan individu. Kultivasi nggak hanya butuh usaha, bakat, dan dukungan keluarga. Butuh juga keberuntungan. Terkadang keberuntungan lebih penting daripada bakat dan upaya. Alasan Akademi Guanxuan Dataran Tengah Negara Es mengadakan kompetisi keberuntungan Tao adalah memilih talenta untuk pusat Akademi Guanxuan. Pilih talenta terunggul. Akademi butuh talenta. Talenta butuh keberuntungan. Kedua pihak serasi. Yang beruntung bisa maju dengan mudah. Juga bisa membawa keluarganya maju dengan mudah. Biarpun godaan besar, beberapa kekuatan gak berani mengutus jenius. Karena tiada harapan. Dalam setiap persaingan keberuntungan Tao, ada jenius super, mereka akan membuat banyak orang putus asa. Gak banyak yang berani mengirimkan peserta kali ini. Karena semua orang tahu persaingan keberuntungan Tao gak mudah. Orang akan terbunuh. Sander Ye. Nama ini sangat terkenal di dataran tengah negara es. Dia adalah dewa pedang agung termuda di dataran tengah negara es. Reputasi Sander Ye lebih tinggi dibandingkan Morgan Dongli, dewa pedang agung. Apalagi di era yang hanya sedikit kultivator pedang, jarang muncul dewa pedang agung. Tentu saja, semua orang semakin penasaran dengan pelindung Sander Ye. Pelindung. Untuk jenius seperti Sander Ye, orang gak akan percaya biarpun dia bilang dia gak punya pelindung. Tempat diadakannya kompetisi keberuntungan Tao adalah kaki gunung Akademi Guanxuan. Ada alun-alun batu biru yang luas, panjang dan lebarnya 10.000 kaki dan dikelilingi pegunungan. Hari ini, kompetisi belum dimulai, pegunungan di sekitarnya penuh dengan orang. Saksikan pertarungan dari dekat. Tentu saja itu berbayar. Termurah harganya puluhan ribu kristal emas. Ada jutaan orang yang datang, dan masih terus bertambah. Karena banyak jenius hebat di tahun ini. Apalagi, ada juga jenius tiada taraf yang mengaku sebagai orang pilihan takdir. Orang pilihan takdir. Dekan utama Akademi Guanxuan, Master Pendekar Dunia, adalah orang pilihan takdir dari generasi sebelumnya. Akademi juga cerdas, mereka membangun momentum sebelum kompetisi dimulai. Akademi gencar mempromosikan beberapa talenta super, suasana mencapai puncak sebelum kompetisi dimulai. Gak ada persyaratan untuk kompetisi keberuntungan Tao, siapapun bisa ikut. Tentu saja ada tes, kalau gagal, langsung tersingkir. Di Gunung Guanxuan, Chandrogu sang dekan akademi berdiri di tepi gunung sambil menunduk. Goroli, kepala akademi hukum ada di sisinya. Goroli bertanya, apa dia akan datang? Chandrogu mengangguk, Goroli menatap Chandrogu, sudah tahu akan mati, masih mau datang. Chandrogu berujar, kalau nggak datang, juga mati. Kenapa nggak mati dengan jantan? Sesudah diam sesaat, Goroli berujar, apa ketua Gesi akan datang? Chandrogu menggeleng, dia nggak bisa datang. Goroli menatap Chandrogu, Chandrogu terkekeh, dia sangat cakap, kekuatannya mengesankan. Tapi, jangan meremehkan keluarga bangsawan dan sekte di Akademi Guanxuan. Kekuatan mereka nggak bisa ditekan ketua Gesi. Goroli menggeleng dan menghembus napas. Chandrogu melihat ke kanan. Di puncak gunung kanan, duduk seorang wanita cantik. Yasna An, kepala keluarga An.
Di samping Yasnaan berdiri lelaki tua berjubah hitam. Tubuh lelaki tua itu terbungkus dan gak terdeteksi auranya. Chandrogu melirik lelaki tua berjubah hitam. Lelaki tua berjubah hitam itu juga menatapnya. Tatapannya tampak menakjubkan. Chandrogu melamun. Chandrogu terkejut, lalu membuang muka. Goroli berujar, sombong. Sikap orang tua berjubah hitam tidak menghargai Akademi Guanxuan di dataran tengah. Chandrogu berujar, dia kuat, setidaknya di ranah bencana ilahi. Mendengar ini, ekspresi Goroli menjadi serius. Ranah bencana ilahi. Di atas ranah hukum bumi adalah ranah hukum langit, ranah bencana kecil, dan ranah bencana besar. Terakhir adalah ranah bencana hukum dan ranah bencana Dao. Di atas ranah bencana Dao adalah ranah bencana ilahi. Ranah bencana ilahi hampir nggak ada lagi sekarang di dataran tengah negara es. Setidaknya, nggak terlihat. Tapi sekarang, keluargaan mengajak satu orang. Ini jelas berniat jahat. Goroli berujar, keluargaan sangat sombong. Chandrogu berujar sembari tersenyum, mereka berhak. Karena, ada dua dewa Budo, keduanya berhubungan mengesankan dengan orang pilihan takdir. Kalau bandingkan pendukung dan koneksi, di pusat Akademi Guanxuan, nggak ada keluarga bangsawan atau sekte super yang bisa menandingi mereka. Jadi, mereka berhak sombong. Goroli menghembus napas. Chandrogu melihat ke kanan. Di puncak gunung lain, dalam posisi yang paling mencolok, berdiri seorang pria paruh baya berjubah mewah dengan tangan di punggung. Itu adalah Cendro Dongli, ketua klan Eterna. Seolah merasakan tatapan Chandrogu, Cendro Dongli menoleh lalu tersenyum. Chandrogu juga tersenyum sebagai salam. Sesudah menyapa, Chandrogu melihat sekeliling lagi. Kala itu, orang-orang dari 6 keluarga besar dan sekte besar sudah hadir. Zea ketua klan Dewa nggak datang. Zea. Dia sosok legendaris juga. Nggak ada yang terkejut kalau dia nggak datang. Lagi pula, dia berada di alam semesta Guanxuan sepanjang tahun, salah satu naga yang misterius. Di sisi lain, perwakilan keluarga Nanling adalah Kevin Nanling, kakaknya Sisil Nanling. Di keluarga Nanling, segala urusan ditangani Kevin Nanling. Dia datang menonton pertempuran, berarti dia menyerah untuk berpartisipasi dalam kompetisi keberuntungan Tao. Karena para jenius yang datang berpartisipasi dalam kompetisi keberuntungan Tao sungguh di luar imajinasi. Biarpun ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, nggak ada yang mengerikan seperti mereka. Bukan hanya mereka yang mengerikan, pelindung mereka juga mengerikan. Ini bukan permainan orang biasa. Jadi, dia nggak berpartisipasi. Keluarga besar lainnya juga memilih nggak berpartisipasi. Ikut sama saja memberi orang kesempatan untuk pamer dengan mempermalukan mereka. Sudah datang. Kala itu, seseorang berseru. Di pegunungan, banyak orang menunduk. Di lapangan kompetisi, seorang wanita menghampiri. Dia berambut panjang, berwajah cantik dan dingin. Dia berjubah putih. Kayaknya mungkin terlalu sederhana, jadi dia memakai ikat pinggang ungu. Bodinya tampak lebih ramping dan anggun. Desnian. Seseorang berseru. Super jenius dari negara Qi. Eksistensi paling menakutkan di era ini yang kemungkinan besar akan menjadi Dewa Budo. Dewa Budo. Beberapa penggemar yang antusias sudah menjerit. Dewa Budo. Semakin banyak suara dan semakin keras. Sangat terkenal. Karena, dia wanita, dan dari keluargaan negara Qi. Negara Qi. Itu tempat lahir Master Pedang Dunia. Tempat ini punya aura tersendiri. Keluargaan juga keluarga kuno yang menakjubkan. Dua Dewa Budo. Kemuliaan ini nggak bisa ditandingi keluarga bangsawan di Akademi Umum Guanxuan.
Desnian berjalan menuju tengah sembari tersenyum, dengan percaya diri dan tenang. Keluargaan. Dia berasal dari keluarga Dewa Budo kuno. Dia kebanggaan. Di puncak gunung, Yasnaan menatap Desnian dengan tersenyum. Segera, Desnian berjalan ke tengah panggung kompetisi. Seorang pria muncul di lapangan kompetisi. Dia berjubah hitam, berambut panjang, tangannya tersembunyi di balik jubah. Morgan Dongli. Begitu dia muncul, seseorang berteriak, "Klan Eterna!" Kalau ada keluarga di dunia ini yang bisa menandingi keluargaan dalam hal dukungan dan koneksi, itu pasti Klan Eterna. Karena ibu dari Master Pedang Dunia berasal dari Klan Eterna. Apalagi, Master Pedang Dunia mengakui Klan Eterna dan pernah bertarung bersama Klan Eterna. Jadi Klan Eterna juga sangat berbobot. Morgan Dongli sangat populer, begitu muncul, ada sorakan. Klan Eterna. Garis keturunan abadi. Selama nggak dibunuh secara instan, garis keturunan ini bisa menyembuhkan luka tanpa batas. Dikenal sebagai garis keturunan terkuat di dataran tengah negara es. Selain itu, Master Pedang Dunia sudah memperkuat garis keturunan abadi. Jadi, ada jejak garis keturunan iblis gila di garis keturunan abadi. Biarpun nggak banyak, itu sudah menakutkan. Morgan Dongli berhasil membangkitkan jejak garis keturunan gila ini. Tak terkalahkan. Banyak orang bersorak dan berteriak histeris. Morgan Dongli menyeringai dan berjalan ke arah Desnian. Semua orang terperanjat. Semua orang heran. Morgan Dongli dan Desnian sekubu. Kala itu, auman naga bergema dan detik berikutnya, sesuatu muncul dari awan. Semua orang melihat naga merah keemasan di langit. Naga langit kuno. Segera sesudah naga langit kuno ini muncul, kekuatan naga yang menakutkan turun dari langit dan auranya membuat banyak orang gak bisa bernapas. Klan naga langit kuno dari alam semesta Guanxuan. Naga langit kuno menjadi sinar putih dan mendarat di panggung kompetisi. Sinar putih menghilang, pria jangkung berambut putih muncul. Pria berambut putih itu perlahan berjalan ke arah Desnian, lalu mengangguk dan berdiri di kiri Desnian. Semua orang diam. Bersekutu. Klan Naga Langit Kuno. Klan Eterna. Keluargaan. Di puncak gunung, Chandrogu diam. Barisan ini memang tak terkalahkan. Siapapun yang maju akan mati. Kekuatan di balik ketiga keluarga ini menakutkan, belum lagi Sander Ye. Bahkan keluarga super dari alam semesta Guanxuan pun gak berani meremehkan mereka. Memang tak terkalahkan. Bagaimana melawannya? Chandrogu menghembus napas. Desnian menutup mata. Dunia hanya melihat kemuliaan keluargaan, faktanya kemuliaan juga menjadi beban bagi keluarga A. Hari ini, dia akan membiarkan kemuliaan ini berlanjut. Mulai dengan membunuh Sander Ye. Seorang dewa pedang agung yang jenius pantas menjadi batu loncatan dalam perjalanan dia menjadi dewa Budo. Seorang pemuda menghampiri. Di lapangan, hampir 2 juta mata menatap pemuda itu. Sander Ye. Dia datang. Bersambung. Bab 104 Tombak Dewa Budo. Di bawah sorotan, Sander Ye muncul di panggung kompetisi. Sendirian. Sander Ye berjubah warna putih yang sederhana, bersih dan polos, dia terlihat sangat tenang. Semua orang menatap Sander Ye. Sander Ye. Kultivator pedang tergenius dan dewa pedang agung termuda di dataran tengah negara es. Identitas kultivator pedang cukup misterius di alam semesta Guanxuan, karena sedikit kultivator pedang di dunia ini. Apalagi dewa pedang agung. Tapi dataran tengah negara es punya satu lagi. Begitu Sander Ye muncul, tetap ada yang bersorak.
Mereka nggak peduli dendam Sander Ye dan keluarga An. Mereka tahu Sander Ye adalah dewa pedang agung dan tampan. Sayangnya latar belakang keluarganya miskin. Identitas dan latar belakang keluarga menentukan batas perkembangan seseorang. Jadi, Desni An dan Morgan Dongli lebih menarik. Apa daya, mereka punya identitas dan latar belakang keluarga yang mengesankan. Dia memang pria yang kaya dan tampan. Kemunculan Sander Ye membuat mata Yasna An jadi dingin. Keluarga An dipermalukan Gesi Ye karena orang itu. Selama puluhan juta tahun keluarga An berdiri, nggak pernah mengalami penghinaan begitu. Keluarga An nggak bisa menyentuh Gesi Ye, tapi berani menyentuh Sander Ye. Mereka menindas dia karena nggak punya koneksi. Di Gunung Guansuan, Chandrogu menatap Sander Ye dengan resah. Dewa Pedang Agung semuda itu. Sudah berapa lama Dewa Pedang Agung nggak terlahir di dataran tengah negara es? Dia menghargai talenta, tapi nggak berdaya. Menghadapi keluarga An dan klan Naga Langit kuno, Akademi Guansuan di dataran tengah negara es nggak bisa melindungi Sander Ye. Hubungi pusat. Bahkan Gesi Ye jelas ditekan oleh keluarga bangsawan. Mana bisa dia melawan keluarga bangsawan? Di seluruh dataran tengah negara es, siapapun yang berani membela Sander Ye akan langsung mati dengan mengesankan. Hukum Guansuan bukannya nggak efektif, tapi orang yang datang untuk menegakkan harus hebat. Seperti Gesi Ye. Kalau enggak, orang akan menekanmu sebelum kamu membuka mulut. Ini kenyataan. Chandrogu menghembus napas, lalu melihat Sander Ye dan berujar, hari ini, Dewa Pedang Agung akan mati. Sander Ye perlahan menuju Desni An dan yang lain. Pemuda dari klan Naga Langit menatap Sander Ye dengan provokatif. Morgan Dongli menatap Sander Ye dengan tersenyum sinis. Dia pasti memihak Desni An. Keluarga bangsawan hanya berteman dengan keluarga bangsawan. Desni An mencibir pada Sander Ye sendirian. Sander Ye menatap Desni An, keroyok atau duel? Keroyok atau duel? Pegunungan sunyi senyap. Mau bertarung begitu bertemu. Karena ada formasi di lapangan, maka percakapan mereka tersampaikan melalui formasi. Nggak peduli seberapa jauh jaraknya, percakapan ketiganya terdengar jelas, seolah-olah di sebelah mereka. Desni An tertawa, kamu yang pilih. Sander Ye mengangguk, kalian maju bersama. Bang! Dalam sekejap, aura pedang yang menakutkan berderu seperti arus deras. Bang! Dalam sekejap, Desni An bertiga yang lengah pun terpental 10 kaki oleh aura pedang. Semua orang ngeri. Tapi tak lama kemudian, semua orang bersemangat. Dewa Pedang. Inilah Dewa Pedang Agung, aura pedang dari Dewa Pedang Agung yang tak terkalahkan. 1 lawan 3. Menarik. Bagi penonton, semakin heboh pertempuran, mereka semakin bahagia. Wajah Desni An bertiga muram. Mereka nggak menyangka aura pedang Sander Ye begitu menakutkan. Mereka nggak siaga jadi kalah pamor. Desni An terlihat ganas. Dia maju dan hendak beraksi. Tapi sambaran petir merobek langit. Semua orang melihat sambaran petir dari langit. Bang! Saat petir lewat, ruangan terkoyak. Di bawah tatapan semua orang, sinar guntur jatuh di belakang Sander Ye, lalu seorang pemuda berjubah hitam perlahan keluar. Di tengah alisnya ada setrum petir. Rizal Ye. Rizal Ye berjalan menuju Sander Ye, Kak Sander Ye, aku ikut. Sander Ye menatap Rizal Ye dengan terkejut, kamu. Rizal Ye tersenyum. Sander Ye berpikir sejenak, lalu tersenyum, oke. Desni An mengernyit saat melihat Rizal Ye. Kala itu, seorang wanita datang dari kejauhan. Berambut perak, berpisau terbang. Aurora. Semua orang menatap pada Aurora. Aurora.
Seseorang mengenali identitas Aurora. Orang ini tokoh besar Salah itu. Aurora menghampiri Sander Y, lalu tersenyum, aku ikut. Sander Y tersenyum, nggak perlu. Aurora memelototi Sander Y, kamu meremehkanku kan? Sander Y menggeleng, bukan, aku nggak mau melibatkanmu. Aurora tersenyum, nggak ada istilah terlibat. Bukankah kita berteman? Teman. Sander Y diam. Aurora tersenyum, jangan cemas. Karena aku berani datang berarti sudah tahu konsekuensinya. Aku saja nggak takut, kamu jangan cemas. Sesudah Sander Y diam sesaat, dia tersenyum, oke. Lalu dia tersenyum pada Desnian, karena keluargaan gak sabar untuk membunuhku, tunggu apa lagi? Aku ada di sini, cepat datang bunuh. Desnian menghampiri Sander Y satu langkah, aku gak butuh 3 orang untuk membunuhmu. Aku sudah cukup. Bang! Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, badai petir mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Guntur langsung merobek ruang, sungguh menakutkan. Ranah bencana hukum. Seseorang berseru. Ranah bencana hukum yang begitu mudah. Semua orang terkejut. Jangankan di dataran tengah negara es, bahkan di Akademi Pusat di alam semesta Guanxuan, dia termasuk jenius langka yang muda. Desnian menatap Sander Y, aku duel denganmu. Sander Y mengangguk, oke. Dia menghilang. Satu pedang. Pedang seperti guntur. Sebelum ada yang bereaksi, pedang itu sudah menusuk tenggorokan Desnian. Gorok tenggorokan dengan satu pedang. Suasana sunyi. Pedang Sander Y menusuk tenggorokan Desnian, tapi terhalang armor sutra emas. Armor ilahi. Di Gunung Guanxuan, mata Chandro Gu menyipit. Fondasi keluargaan sungguh kuat. Bahkan ada armor tingkat ilahi, itu dirancang khusus untuk menangani kecepatan Sander Y. Satu pedang Sander Y gagal, dia segera mundur, tapi sinar guntur meledak ke arahnya. Sander Y menyipitkan mata dan menghindari petir dengan perbedaan tipis. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Desnian seperti hantu. Tapi, Desnian seakan sudah tahu, begitu dia muncul di belakang Desnian langsung meninju. Dengan satu pukulan, sambaran petir yang tak terkira meledak. Bang! Saat ledakan terdengar, satu bayangan mundur 10 kaki jauhnya. Itu Sander Y. Sander Y nggak terluka, dia bukan dipukul mundur, dia berinisiatif mundur. Sander Y menatap Desnian dengan terkejut. Wanita ini nggak cepat, tapi gerakannya tepat, membuatnya merasa dikekang. Desnian mencibir pada Sander Y, bingung. Tahu apa gayaku? Gaya aliran kesadaranku. Aliran kesadaran. Sander Y nggak pernah dengar. Desnian berujar lagi, kamu belum pernah dengar. Tapi, wajar saja. Mana mungkin orang sepertimu bisa tahu. Aku sudah belajar seni bela diri dari Akademi Guanxuan sejak kecil. Yang mengajariku adalah master terhebat di Akademi Guanxuan, kalau kamu. Dia terkekeh. Kamu punya Tuan Pagoda, tapi kamu bahkan belum pernah mendengar gaya aliran kesadaran. Tampaknya Tuan Pagoda kamu amatir. Sander Y. Sialan. Pagoda kecil mengamuk, buset. Sialan. Apakah keturunan keluargaan sehebat ini sekarang? Hah. Apa aku singging dia? Hah. Suara misterius. Desnian maju selangkah. Lalu bayangan muncul di lapangan. Kilatan guntur. Sander Y menyipitkan mata, lalu melintas dan menghilang. Desnian berbalik dan meninju, tapi Sander Y nggak menghunus pedang, mata Desnian menyusut. Dia baru menyadari Sander Y muncul di belakangnya. Tapi, nggak ada pedang di tangan Sander Y. Tepat ketika Desnian mau berbalik, pedang sudah menusuk tenggorokannya. Bang! Desnian mundur dengan keras.
Mata Chandrogu tertuju pada Gunung Guansuan, ini pemisahan manusia dan pedang. Serangan anti kesadaran. Hanya sedikit orang yang bisa melihat saat Sander Ye menghilang, orangnya menghilang tapi pedangnya masih ada. Saat Sander Ye muncul di belakang Desnian berbalik dan meninju, tapi Sander Ye langsung menggunakan teknik pedang terbang, pedang yang semula diam pun langsung menusuk Desnian dari belakang. Pedang ini nggak bisa membunuh Desnian, karena armor ilahi menahan pedang. Tapi, kekuatan yang kuat langsung mendorong Desnian mundur puluhan kaki. Begitu Desnian berhenti, Sander Ye muncul di hadapannya. Desnian ngeri jadi meninju dengan keras. Bang! Guntur yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tinju. Tapi, Sander Ye nggak beraksi, dia mundur cepat. Desnian tertegun. Detik berikutnya, pupil mata menyusut dan dia berbalik tiba-tiba. Tapi, pedang menusuk tenggorokannya lagi. Bang! Desnian langsung mundur dan armor ilahi di tenggorokannya ada retakan. Saat Desnian mundur, Sander Ye muncul di hadapannya. Mata Desnian menyusut. Kali ini, dia sudah pintar. Dia mengabaikan Sander Ye, berbalik dan meninju. Bang! Dengan pukulan ini, petir yang kuat langsung menghancurkan ruang. Tapi, pukulan ini kosong. Nggak ada pedang. Desnian ngeri, begitu dia berbalik, sebuah pedang menusuk tenggorokannya. Bang! Dalam sekejap, Desnian terpental puluhan kaki jauhnya. Sebelum dia berhenti, sinar pedang menghantam di depannya seperti guntur. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang itu menusuk tenggorokannya lagi. Bang! Andosin terpental lagi dan armor di tenggorokan Andosin terbelah. Saat armor ilahi retak, pedang terbang lainnya menusuk. Mata Desnian menyusut, dia merasakan aura kematian. Dia nggak berani menahan diri lagi, dia mengepalkan tangan dengan keras. Bang! Tombak api keluar dari tubuhnya. Bang! Ruang dalam jarak puluhan kaki langsung hancur, aura kuat menjatuhkan pedang Sander Ye. Senjata ini mengandung aura yang menakutkan, hingga langsung mengubah dan memusnahkan ruang. Di Gunung Guansuan, Chandrogu menatap tombak itu dengan gak percaya dan gemetar. Ini, aura Dewa Budo. Ini tombak yang digunakan oleh Dewa Budo keluargaan. Tombak Dewa Budo. Bersambung. Bab 105 Bergaung Darah. Di udara. Semua orang menatapi tombak itu. Tombak merah itu terbuat dari magma. Ada magma mengamuk di dalam tombak yang mengeluarkan hawa panas. Ruang jadi terkorosi dan meleleh. Di ujung tombak ada sinar merah yang membuat orang bergidik. Tombak ini bak master tiada taraf yang mengintimidasi. Karena ada tekad Dewa Budo. Dewa Budo. Itu orang yang bisa menyaingi Destri. Nggak ada yang menduga Desnian punya tombak Dewa Budo. Tapi ini wajar. Karena keluargaan adalah keluarga Dewa Budo. Dua Dewa Budo pasti meninggalkan kartu-kartu andalan. Sander Ye melihat tombak itu. Tombak Dewa Budo. Dia tahu tombaknya kuat, terutama aura Dewa Budo, bagai tekanan gunung. Tapi, nggak ada rasa takut di mata Sander Ye. Sander Ye menatap tombak Dewa Budo, nggak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Pagoda berujar, gunakan pedang Hangdao. Sander Ye menggeleng. Tuan Pagoda bingung, kenapa? Sander Ye tersenyum, dia nggak pantas. Pagoda Tuan. Desnian memegang tombak Dewa Budo. Bang! Aura menakutkan melonjak dari tubuhnya, ruang bergulung seperti air pasang. Tekanan bergetar ke sekeliling. Seluruh lapangan kompetisi mendidih. Aura Desnian menakutkan. Aura saja sekuat itu. Di puncak gunung, Yasnaan tersenyum, dia menutup mata dan berujar, situasi sudah pasti. Situasi keseluruhan sudah diputuskan.
Bukan hanya Yasnaan, semua orang juga berpikiran sama. Tombak Dewa Budo. Ini di atas tingkat ilahi, nggak bisa ditangkis manusia. Kecuali pedang King Xuan dari klan Eterna, nggak ada benda ilahi di seluruh dataran tengah negara es yang bisa menandinginya. Saat tombak muncul, itu serangan pengurangan dimensi. Kala itu, Desnian menodongkan tombak ke Sander Ye dengan galak, "Dasar orang hina, aku akan menusukmu mati hari ini." Dia sangat marah. Dia ditekan oleh orang hina, apalagi menjadi sorotan publik. Ini sungguh memalukan. Desnian memegang tombak dan melemparkannya ke arah Sander Ye. Jelek. Di mata semua orang, tombak itu melesat ke arah Sander Ye dengan semburan api. Klik. Dalam sekejap, ruang dalam radius 100 kaki terbelah. Sander Ye menatap tombak yang ditembakkan dengan tenang. Pagoda kecil cemas, senjata ini berisi tekad Dewa Budo. "Nak, jangan gegabah, gunakan pedang Hangdao." Desnian gak menakutkan, tombak juga gak menakutkan, yang menakutkan adalah tekad Dewa Budo. Tekad Dewa Budo adalah serangan pengurangan dimensi. Sander Ye menatap tombak itu. Dia sudah merasakan tekad Dewa Budo. Sangat kuat. Dia merasa nggak mampu menangkis. Tapi dia memikirkan banyak hal. Melawan. Penindasan. Dari negara En hingga sini, dia menemui banyak ketidakadilan. Alasan. Keadilan. Di dunia ini, berapa banyak master yang mau menggunakan kebebasan orang lemah sebagai batasannya? Bukannya nggak ada, tapi sangat sedikit. Seringkali adalah intimidasi. "Tinjuku lebih besar dari tinjumu, jadi aku yang benar. Latar belakang keluargaku lebih kuat darimu, jadi aku mau menindasmu." Seperti momen ini. Apakah keluargaan akan bernalar dengannya? Apakah keluargaan akan bersikap adil padanya? Apakah semua orang peduli tentang siapa benar dan salah? Apakah tekad Dewa Budo peduli? Enggak. Sander Ye tertawa. Selama ini, dia hanya melihat hukum Guan Xuan, tapi nggak melihat pengawal Guan Xuan yang kuat di Akademi Guan Xuan. Kalau semua orang mematuhi hukum Guan Xuan, kenapa Master Pedang Dunia harus menciptakan pengawal Guan Xuan? Hukum adalah batasan moralitas yang terakhir. Kekuatan adalah batasan akhir dari hukum. Kalau kamu gak bermoral, hukum akan menghukummu. Kalau kamu gak mematuhi hukum, tinju akan menghukummu. Jadi, kebenaran dan keadilan gak terletak pada hukum Guan Xuan, tapi tergantung hati dan pedang. Sander Ye pun tersenyum lebar. Dia menyadari kebenaran. Kenali dan pahami diri sendiri, pahami kebenaran di dunia. Untuk mengubah semua ketidakadilan, dia harus mengubah diri sendiri. Sander Ye menghunus pedang yang biasa, tapi aura pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Saat aura pedang keluar, mata lelaki tua berjubah hitam di sebelah Yasnaan menyusut. Dia berujar dengan suara gemetar, "Kaisar Pedang, Kaisar Pedang." Yasnaan seperti disambar petir. Ketika Chandrogu melihat Sander Ye menggunakan jurus pedang itu, mata menyusut, lalu mundur beberapa langkah. Dia menatap Sander Ye dengan heran, "Kaisar Pedang, Bang." Di panggung kompetisi, pedang Sander Ye menghentikan tombak dengan paksa. Semua orang terperanjat. Desnian gak percaya, ini mana mungkin. Mana mungkin. Tak jauh dari Sander Ye, terdengar suara misterius di tubuh Rizal Ye, "Kaisar Pedang, kenali diri sendiri, kenali dunia, dan miliki keyakinan kuat pada ilmu pedang." Orang ini ternyata menjadi Kaisar Pedang saat ini. Gak normal. Kaisar Pedang. Rizal Ye tertegun, lalu tertawa. Dia tentu saja senang melihat Sander Ye menjadi Kaisar Pedang. Aurora juga terperanjat. Dia merasakan aura Sander Ye mengalami perubahan yang mengejutkan.
Ini bukan aura pedang yang bisa dimiliki oleh Dewa Pedang Agung. Ini Kaisar Pedang. Dia terkejut sendiri. Orang ini memang menjadi Kaisar Pedang. Hebat. Aurora hampir melompat kegirangan. Di dalam pagoda kecil mengakak, haha. Kaisar Pedang. Orang ini menjadi Kaisar Pedang berkat tekad Dewa Budo. Sungguh mengesankan. Aku harus menyombongkan diri, aku sangat pandai mengajar. Haha. Suara misterius. Sander Ye menatap tombak. Tekad Dewa Budo masih ada, tapi dia nggak merasakan penindasan lagi. Biarpun sudah menerobos dan menjadi Kaisar Pedang, tapi tekad Dewa Budo masih sangat kuat. Sander Ye merasa hormat, tapi detik berikutnya, dia menebas. Bang! Di mata semua orang, tombak itu terdorong oleh pedangnya, lalu sinar pedang melintas. Target dari sinar pedang adalah Desnian. Mata Desnian menyusut, wajahnya pucat. Dia nggak menyangka pria ini mencapai Kaisar Pedang. Kaisar Pedang. Dengan bakat begitu, di seluruh pusat Akademi Guanxuan pun termasuk jenius menakutkan yang bisa masuk 10 besar. Dia nggak menyangka dataran tengah negara es juga punya jenius begitu. Tepat ketika pedang Sander Ye sampai ke Desnian, perubahan terjadi. Sander Ye menyipitkan mata dan menebas ke kanan. Bang! Sinar pedang meletus, di depan Sander Ye, sesosok tubuh mundur belasan kaki. Sander Ye juga mundur belasan kaki. Sander Ye melihat seorang lelaki tua berbaju hitam berdiri di depannya. Master Ranah Bencana Ilahi. Seseorang berseru. Ekspresi semua orang berubah. Ini pasti master dari keluargaan. Semua orang jadi heran. Master keluargaan. Bukankah ini duel yang adil? Kenapa master keluargaan ini keluar? Brengsek. Apakah begitu nggak tahu malu? Di puncak gunung, wajah Yasnaan suram. Tentu saja dia nggak bisa membiarkan Desnian mati di sini. Kalau Desnian mati, keluargaan akan hancur. Nggak ada generasi muda yang pantas. Alasan terpenting. Sander Ye harus mati. Harus mati. Kaisar Pedang. Kaisar Pedang semudah itu. Dia sudah merasa ketakutan. Kalau Sander Ye pergi ke pusat Akademi Guanxuan, dengan sumber daya di sana, bukankah dia akan maju secepat terbang? Jadi, demi masa depan keluargaan, Sander Ye harus mati di sini. Yasnaan berdiri dan berujar dengan marah, kosongkan arena. Kosongkan arena. Para master di pegunungan terperanjat. Apa yang mau dilakukan? Chandro Gu menatap Yasnaan dengan muram, kepala keluargaan, apa yang mau kamu lakukan? Ini Akademi Guanxuan, kamu. Yasnaan menoleh pada Chandro Gu, diam. Kalau bicara satu kata lagi, kepalamu akan jatuh. Chandro Gu marah, Yasnaan mengeluarkan jimat giok dan menghancurkannya. Bang! Ruang di belakangnya terbelah, aliran aura mengerikan melonjak. Ekspresi Chandro Gu berubah drastis. Brengsek! Apakah keluargaan gila? Hampir 1000 master dari keluargaan keluar. Di antaranya ada 36 master ranah bencana ilahi. Termasuk yang ada di lapangan, ada 37. Di bawah ranah bencana ilahi, ada 100 lebih ranah bencana hukum. Selain itu, alam terendah adalah ranah bencana besar. Mereka menekan Akademi Guanxuan di dataran tengah negara es. Semua orang terperanjat. Mengerikan. Inilah keluarga teratas. Hal yang paling menakutkan adalah ada aura kuat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi. Beberapa aura melampaui aura master ranah bencana ilahi. Keterlaluan. Wajah Chandro Gu pucat. Apakah keluargaan gila? Mereka mengiring semua master keluargaan di negara Qi. Sander Ye menatap para master dengan diam. Dia nggak menyangka keluargaan akan begini.
Tak terduga. Sander Ye menatap Yasna An, ini duel yang adil, apa keluarga An mau menindas orang? Yasna An menunjuk Sander Ye dengan marah, keluarga An akan menggunakan kekuatan kami untuk menindas orang hari ini, yaitu kamu. Kalau ada yang berani membelamu hari ini, keluarga An akan bunuh dia. Arogan. Sangat arogan. Suasana hening, gak ada yang berani berbicara. Yasna An menatap Sander Ye dan melambaikan lengan baju, aku tahu ada pelindung di belakangmu. Ayo, panggil pelindungmu. Aku mau lihat siapa pelindungmu, beraninya dia membiarkanmu bermusuhan dengan keluarga An. Sander Ye diam, dia tahu keluarga An berusaha memberantas masalah dari akar. Yasna An menunjuk Sander Ye dengan marah dan berteriak, suruh pelindungmu keluar. Sander Ye hendak berbicara, kala itu, klik. Di sisi Sander Ye, ruang dan waktu terbelah, detik berikutnya, wanita bergaun merah darah keluar. Bersambung.